Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ledia Hanifah, kita hari ini ketemu lagi dalam cerita profesi yang akan menceritakan banyak profesi yang sebetulnya bisa dijalani dan bisa menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk mengambil jalan, cita-cita, profesi ke depannya mau jadi apa. Hari ini, lihat dong, udah dari background-nya udah ketahuan nih yang mau diajakin ngobrol siapa. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Fakih Imtiazi, salah seorang pilot. Jangan-jangan pada nggak tahu pilot, tahu deh ya. Supir pesawat lah, gitulah yang paling gampang teh. Pilot salah satu penerbangan di Indonesia dan kita mau dengar banyak ceritanya tentang kepilotan ini dan kita sekarang bisa sapa Bang Fakih dulu. Assalamualaikum Bang Fakih, apa kabar? Waalaikumsalam, Mulia. Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, ini jadi bagian yang paling menyenangkan buat kita dan saya rasa Sobat Ledia juga senang pengen tahu sebenarnya pilot gimana sih. Kan cuma lihat gagah pakai baju putih, pakai topi, pakai ada pangkat-pangkatnya gitu ya, terus ya apa namanya bawa koper yang gimana gitu, pakai kacamata hitam. Wis, keren deh pokoknya. Tapi kita belum pernah tahu nih sebenarnya cerita di balik itu. Nah, Bang Fakih, emangnya dari kecil udah pengen jadi pilot? Jadi kalau aku itu awalnya udah dia ya cita-citanya itu pas SD tertarik itu sama militer, tentara sebenarnya. Jadi Ya, tentara. tentara. Ingat pas lagi kira-kira SD kelas 3 lah, ada suruh meragain profesi. Itu meragainnya tentara jadinya. Sama suka bikin gambar-gambar tentang pesawat. Jadi ya relasinya adalah pilot pesawat tempur lah jadinya. Iya, iya. Sampai Terus? akhirnya sempat daftar juga tuh ke Akademi Angkatan Udara, cuma ternyata nggak lolos berkasnya karena kurang. Karena datanya kurang. Jadi apply-nya di pilot komersil jadinya. Tapi benar-benar pilot ya, biarpun ceritanya mau ke militer, pilot juga. Kalau mau ke komersil, pilot juga gitu ya. Sebenarnya emang udah pengennya dari dulu begitu ya. Terus dari mana sumber inspirasinya? Kok anak kelas 3 SD tuh pengen jadi pilot gitu? Apa lihat film atau ngelihat siapa gitu? Kalau lihat siapa, kalau dari keluarga mah nggak ada ya. Jadi ya mungkin dari film, banyakan film-film perang gitu ya. Tempur. Jadi tertariknya di situ aja tuh benar. Jadi dari kecil nggak pernah punya cita-cita lain tuh? Udah aja di situ aja gitu? Nggak pernah sih bener ya. Konsisten bener nih. Dari kecil emang udah pengen itu soalnya. Emang orang tua terus nggak keberatan? Orang tua juga nggak keberatan sih kayaknya mama. Aku juga nggak keberatan ya. Bahkan biasanya khusus gitu. Janganlah itu nggak ada. Nggak ada ya, nggak ngomong gitu ya. Nggak bisik-bisik sama yang lain. Itu Fakih mau mengirim jadi pilot, saya jadi deg-degan misalnya gitu, nggak ada. Nggak tahu itu mungkin di belakang ada kali ngomong gitu. Cuman nggak ngomong ya. Bagus dong. Jadi yang punya cita-cita tetap semangat ya. Terus jalan terus. Jadi dari lulus SMA itu udah ngambil sekolah pilot. Betul, boleh dia. Emang sekolah pilot itu ada di mana aja sih? Sekolah pilot itu di Indonesia kan banyak ya. Ada yang negeri, ada yang swasta. Kalau saya kebetulan ngambilnya yang swasta ya. Karena waktu itu kebetulan juga yang dari negerinya itu lagi tutup untuk rekrutmen pilotnya. Jadi alhamdulillah dapetnya di swasta sih. Oke. Nah terus waktu mau milih sekolah itu ada pertimbangan-pertimbangan nggak? Kenapa milih yang ini? Kenapa nggak milih yang itu gitu? Banyak lah, kalau pertimbangan banyak ya. Apalagi waktu SMA itu sempat ada 2 sekolah pilot datang untuk promosi di SMA kan. Jadi makin kan, wah, makin terbuka kan, makin terinspirasi lah ibaratnya. Udah gitu teman-teman juga ada yang emang udah ngajakin, ayo Ki, daftar di sini gitu. Cuma ngeliat-liat banyak tempat kan, akhirnya pertimbangan ini, wah ini ada soft loan-nya nih ibaratnya, jadi tidak terlalu beban biaya. Jadilah daftar di yang sekarang ini di Wings Flying School. Kalau ada soft loan berarti emang mahal ya sekolahannya ya? Wah emang mahal bener.
Oh, oke. Kira-kira mahalnya tuh karena apa sih? Karena keterampilannya, karena prakteknya, atau karena apanya? Karena prakteknya boleh dia kan dia apa ya, gaining hours-nya ngambil jamnya kan terbangnya pakai terbang beneran ya. Jadi kayak bayar fuelnya, bayar bensinnya sama instrukturnya itu kan mahal di situ kenanya. Iya. Jadi prakteknya udah sekalian nerbangin, bukan cuma di kayak kalau di mall-mall tuh kan ada tuh yang mainan itu tuh nggak pakai gituan doang kan berarti kan? Terbang. Jadi simulator terus beneran gitu ya? Ya ada kelas dulu, teori dulu kan, itu semua teori dibahas. Nanti setelah ground school ada lagi tahap flight training, itu ada simulator juga, ada flight training beneran dengan pesawat beneran. Itu mahalnya di situ, jadi ngambil jam dengan fuel pesawat beneran. Itu di pelajarannya itu ada matematika gitu-gitu nggak sih? Kalau misalnya udah masuk ke sekolah pilotnya ya boleh deh ya. Itu sih lebih apa ya, lebih simpel sih sebenarnya ya. Untuk matematika pun matematika untuk aviasi jatuhnya. Nggak terlalu kayak misalnya kita belajar apa ya, sin cos tangan segitu udah enggak aja ya? Sin cos tangan tetap ada sih, cuma itu apa ya, simple lah ibaratnya, nggak ribet gitu. Maksudnya itu tuh ngitung kecepatan angin gitu-gitu, hitungannya yang kayak gitu? Ngitung misalnya headwind komponen kayak gitu-gitu. Cuma kan pada praktiknya kan sebenarnya kita hitung-hitungannya juga nggak sedetail itu aslinya. Kan terbang kan juga ada feelingnya juga kan, nggak pure hitung-hitungan terus gitu. Kalau ngitung terus kan kapan gitu, ini tuh mau diterbangin apa enggak gitu kali ya? Sebenarnya membantu sih dia, kalau kita bisa ngitung presisi, itu membantu penerbangan jadi lebih enteng gitu ya, daripada kita benar-benar ngandelin handling aja gitu. Cuma nggak seribet itulah hitung-hitungan di aviasi. Lagian kan juga udah banyak alat-alat ya, alat-alat canggih ya. Iya, betul. Udah ada instrumennya semua kan, kita udah tahu, cuma tinggal cross check doang. Emang beda ya kalau yang nanyanya mama gini, ada alatnya, ternyata jawabannya instrumen. Iya benar. Terus gini Bang Fakih, kan pertama teori itu udah, terus habis gitu mulai praktek pakai simulator ya. Itu udah tahun keberapa pakai simulator? Kalau untuk ground class itu kan pertama kira-kira 6 bulanan lah boleh dia. Habis itu itu nggak pakai simulator langsung, benar-benar langsung ke pesawat asli. Simulator justru udah mau lulus baru ada pelajaran khusus untuk instrumen ratingnya yang benar-benar terbang presisi, yang masalahnya bukan di terbang lagi tapi di manajemen flightnya, bukan di handlingnya lagi. Tapi setelah langsung terbang aja. Penerbangan beneran? Untuk ini ya, pesawat latih ya tapi. Oh, tandem gitu, ada ininya? Ya, dengan instruktur tentunya. Ya makanya saya udah nggak bayangin, serem amat. Jadi ya setelah teori 6 bulan, terus baru belajar sama pesawat latih gitu ya. Terus habis gitu baru ke simulator. Ya. Terus pesawat dilepas sendirinya kapan? Udah berapa lama sekolah? Oh, jadi ada istilah solo flight kan ya Bu Lydia kalau pernah dengar. Jadi terbang sendiri, belum kita bawa sendiri. Itu ada sesuai dengan silabusnya sih. Jadi kira-kira tergantung siswanya sih. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi range-nya sampai 20 jam terbang berdua. Misalnya dirasa udah bisa, nah, bisa dilepas sendiri, itu terbang sendiri. Oh jadi nggak rata semua sama, tapi masing-masing gitu ya? Masing-masing tergantung siswanya juga. Waduh, ada nggak yang lebih dari 20 jam baru bisa? Ada sih, cuma kalau misalnya di sekolah aku kayak dibatasin deh. Jadi kalau di atas 20 tuh udah kayak warning, kayak bakalan stop training nih kayak gitu. Cuma rata-rata di bawah 20 udah keluar gitu. Udah rata-rata udah. Enggak, maksudnya jangan-jangan gini udah lebih 20 jam nih, ini jangan-jangan gak bakat gitu. Ada nggak sih? Ada boleh. Oh gitu. Ada. Kalau misalnya emang instrukturnya nilai ini nggak bakat nih, ya udah dia nggak bakal berani lepas kan ibaratnya kan. Udah dia nggak bisa lanjut. Oh gitu. Bang Fakih nih, kalau kita naik mobil nih, kalau naik mobil tuh kan ada yang enak tuh nginjek rem, ngegasnya halus gitu ya. Terus kalau di pesawat tuh, kalau saya ngerasain tuh ada yang kalau dia mendaratnya
gitu. Jeduk, kita jadi pegangan tuh sama kursi depannya, bakatku deg-degan. Ada yang mulus nggak berasa gitu. Apanya sih yang bikin itu beda? Banyak faktornya tuh boleh dia. Misalnya kayak bandaranya. Ada bandara runway pendek, ada yang runway panjang kan. Cuacanya gimana, faktor anginnya gimana, berat pesawatnya seberapa. Kan itu semua ada hitung-hitungannya kan boleh dia. Apakah ini harus dengan rem yang langsung atau bisa kita ditahan dulu, lepas remnya baru ntar pelan-pelan gitu. Itu kan ada konsiderasinya lah ibaratnya. Jadi nggak mesti mulus itu berarti wah bagus nih. Bisa jadi emang disengaja dibikin gabruk supaya berhentinya tuh cepat gitu. Daripada mulus keluar. Iya, jadi emang ada hitung-hitungannya lah kayak gitu. Ya Allah, tolong sampaikan permohonan maaf kami pada para pilot. Yang kita suka ngomel-ngomel, ya Allah naik pesawat apa naik bajai ini gitu. Kita suka bilang begitu loh Bang Fakih. Dosa ya, astagfirullah ya Allah, ampun. Karena nggak tahu ya urusan gitu ya. Oke, berarti memang ternyata ada hal-hal ya yang nggak cuma variabelnya nggak cuma satu, nggak cuma keterampilan pilotnya doang, ya, tapi juga keseluruhannya. Iyalah, menarik sekali ya obrolan sama Bang Fakih. Ini yang nanyanya benar-benar nggak ilmiah, karena yang nanyanya benar-benar penasaran, segala macam ditanyain, Bang Fakih siap-siap ya. Habis ini segmen 2 lebih seru lagi pertanyaannya. Baiklah, Sobat Ledia, kita break dulu, nanti kita akan lebih banyak tanya kepada Bang Fakih tentang berbagai hal yang terkait dengan profesinya Bang Fakih Imtiazi sebagai pilot komersil. Oke, penumpang ya, bukan kargo, beda lagi. Kalau kargo, kargo juga ya? Penumpang dan kargo sih dua. Oh, penumpang dan kargo, oh ya. Yang beda, jelas bedanya, kalau penumpang bisa ngomel-ngomel, kalau kargo nggak bisa ngomel-ngomel, gitu aja sih sebenarnya. Kita break dulu nanti untuk kita masuk pada segmen berikutnya. Baik Sobat Ledia, Alhamdulillah cerita profesi kali ini makin seru pertanyaan-pertanyaan di segmen kedua bersama Bang Fakih Imtiazi, seorang pilot pilot pesawat komersil penumpang dan kargo. Bang Fakih, kalau kita lihat tadi kan udah diceritain pendidikannya kayak gimana, terus pas udah jadi pilot, kan pilotnya komersil nih. Kalau terus mau jadi pilot pesawat tempur atau jadi helikopter, pilot helikopter itu harus sekolah lagi atau enggak? Atau cukup kursus sebentar penyesuaian, kayak kita kan nyupir itu kan tinggal ganti-ganti gitu dikit, kayak gitu apa enggak? Kalau dari komersil ke pesawat tempur, boleh dia. Itu kalau menurut pemahaman aku ya, itu hampir-hampir nggak mungkin deh. Oh, nggak mungkin? Kan sama terbang. Oh beda, kalau pesawat tempur tuh kan tempur dia, bukan sekadar terbang dari A ke B. Dia ada bertempurnya, ada misinya kan di situ ya. Kalau pesawat tempur tuh benar-benar harus dari awal masuk tentara, baru perwira kali ya mungkin ya. Saya juga kurang paham, cuma kalau misalnya sepemahaman saya, nggak bisa kalau dari komersil kita mau ke pesawat tempur gitu. Kalau tempur ke komersil bisa? Kalau tempur ke komersil banyak yang sudah bertahun-tahun di tempur, begitu masuk komersil dia ada sekolah lagi sih jadinya penyesuaian. Tapi itu lebih banyak kayak gitu. Kalau komersil ke tempur nggak pernah dengar sih. Oke. Terus kalau dari pesawat ke helikopter beda juga? Beda juga. Itu ada kelasnya lagi dari awal. Ngambil jam terbang di helikopter lagi, flight training di helikopter lagi kayak gitu. Nggak diakuin tuh yang udah terbang pakai pesawat?
Diakuin sih, cuma harus ada trainingnya lagi dengan helikopternya. Oh, Itu beda oke. kan, karakteristik terbangnya aja udah beda gitu, fixed wing sama rotary wing gitu kan. Jadi berarti pelajarannya beda lagi, ilmunya lain Iya. lagi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bisa pesawat tempur, pesawat komersil, helikopter tuh berarti sekolahnya banyak deh, berkali-kali ya. Ya benar. Training mulu kali itu orang. Gitu. Jangan-jangan dia nggak pernah nerbangin pesawat beneran, training aja gitu ya. Terus kalau pesawat kan ada yang baling-baling tuh kayak Fokker, ATR gitu kan, Fokker Ya, atau ATR, Bombardier, terus ada yang makin gede-gede, terus yang kayak kalau pesawat jamaah haji itu kan, wah gede banget gitu. ya. Itu siapa yang boleh nyupir nyupir pesawat-pesawat yang makin tambah tingkat tinggi itu? Itu sebenarnya tergantung eh, kebijakan perusahaan sih boleh dia. Cuma kalau misalnya di tempat aku, kalau misalnya benar dari lulus flying school itu dari sekolah penerbangan, itu bisa langsung disebar, bisa langsung dia masuk ke ATR, bisa langsung masuk Boeing. Cuma yang narrow body dulu ya, yang 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 kecil, yang kecil ya. langsing. Oke. Iya, gitu. Kalau untuk yang penerbangan jauh, penerbangan haji itu yang lebih besar lagi, yang wide body, itu dia harus punya jam dulu di narrow body kalau nggak salah sih. Jadi kalau lulusan sekolah penerbangan itu udah nggak mesti misalnya gini, mulainya dari yang kecil dulu, baru boleh yang gede gitu, enggak ya? Enggak. Jadi Hmm. kalau misalnya dari sekolah aku itu dia langsung disebar antara tiga ini kan ya, tiga perusahaan. Waktu kemarin aku antara ATR, Boeing atau Airbus, antara tiga itu. Jadi dari awal bisa langsung ke Airbus, dari awal langsung ke ATR, dari awal langsung ke Boeing gitu. Terus nggak ada gini dong, kalau anak sekolah kan suka gini, saya dong nyupirnya yang gedean gitu, ada nggak yang gitu-gitu? Ya ada, tapi kayak nggak signifikan sih ya, kayak ya udah sih gitu. Terus kenapa? Soalnya kan kadang-kadang gini, kalau orang menganggapnya ya, wah itu mah pesawatnya lebih gede, pilotnya berarti lebih gimana gitu. Iya, kalau yang wide body itu lebih Iya kalau lebih yang wide body ya, kalau yang itu tadi yang 3 di bawah-bawah itu, yang Airbus itu nggak ada ya, nggak dari beda jauh. kita lulus ibaratnya langsung masuk situ juga bisa gitu. Jadi nggak harus baling-baling ATR dulu terus langsung ke Airbus 320, Airbus 330, nggak mesti. Jadi kalau Bang Fakih waktu baru lulus yang disupirin pertama kali apa? Begitu lulus yang disiplin pertama kali ATR ATR. 72. Nerbangin ATR kan duluan tuh. Nah itu jadi kopilot dulu apa langsung jadi pilot utamanya? Oh, kalau itu udah harus jadi kopilot dulu, nggak mungkin kita langsung jadi kapten gitu kan. Itu jadi kopilot dulu. Jadi kopilot dulu baru jadi kapten di ATR. Terus nanti kalau misalnya pindah ke Boeing, bukan yang wide, yang narrow misalnya, itu kopilot lagi Kalau baru itu jadi itu. Enggak. bisa langsung jadi kapten di situ. Hmm. Karena kita udah punya jam terbang kapten di ATR misalnya, pindah ke misalnya ke Airbus, karena ATR sama Airbus tuh kayak kakak adik kan, satu pabrik, Airbus. Itu bisa langsung jadi kapten di situ. Lah, syaratnya jadi kapten udah terbang berapa lama? Kalau misalnya regulasi di Indonesia itu kalau nggak salah 1.500 berdasarkan CASR ya. Cuma kalau di perusahaan itu jadi 3.000 jam. 3.000 jam kita jadi kopilot, udah terbang 3.000 jam, baru disekolahin. Disekolahin lagi belum tentu lulus nih. Sekolahin untuk jadi kapten. 3.000 jam tuh kira-kira berapa lama sih? 3.000 jam tuh sebelum pandemi kira-kira 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Jadi kopilot aja gitu ya 3-4 tahun. Oh iya. Habis itu sekolahin lagi baru jadi pilot. Senior gitu. Kalau yang pangkatnya di sini tuh kan ada yang biasanya 3-4 ya? Atau 2-3? 1, 2, 3, 4. 1-4. Oke. Kalau 1 apa? Kalau 1 itu dia kopilot junior atau first officer junior. Dia sampai 1.000 jam tuh baru 1. Di atas 1.000 jam dia baru 2. 2. 3.000 jam 3. Di atas 2.000 3, atau dia kalau sudah punya ATPL, license-nya naik lagi tingkat 3. Begitu dia udah sekolah kapten, rilis baru jadi 4 gitu.
Berarti ada kursus juga setelah jadi pilot tetap ada kursusnya ya? Oh tetap. Tetap. Bang Fakih, pengalaman pertama nerbangin pesawat terbang solo, apa yang dirasain sih? Yang dirasain apa ya? Kayak semua itu cepet banget sih ngerasain begitu lepas. Kita kan emang sudah apal mati ya ibaratnya kan, harus dibekalin harus apal mati tuh, itu udah kayak nggak boleh nggak boleh sampai blank gitu ya. Jadi semua cepet banget. Udah tiba-tiba udah landing lagi gitu. Rasanya sih cepet sih rasanya. Gak deg-degan? Iya, deg-degan sih nggak begitu ya. Kayak karena kita udah sempat terbang sama instruktur kan. Oh udah rasanya udah kayak udah ya senang aja gitu jadinya kan. Senang gitu. Oh, karena udah 20 jam terbang sama instruktur itu ya? Ya. Pas turun. Kan yang paling berbahaya tuh katanya naik sama turun. Pas turun nggak deg-degan, bisa mendarat nggak nih? Nggak bisa. Kalau nggak bisa mendarat, minta tolong sama siapa coba kalau sendiri? Kalau aku inget pas lagi bener-bener first flight, solo flight ya pas mau landing ya udah, zikirnya udah, oh ya Allah ya Allah ya Allah ya. Bismillah gitu udah. Oh, iya. Kalau soalnya kan menentukan sekali kan, gitu ya? Iya, benar pertama kali soalnya. Iya, baru pertama kali, belum kebayang bagaimana-bagaimananya ya. Ada nggak temennya yang kecelakaan pas first flight itu, first solo flight? Kalau teman sepantaran aku sih alhamdulillah nggak ada, cuma di bawah-bawah sempat dengar ada berita kayak gitu. Bahaya, emang bisa gitu kejadian kan, kecelakaan. Iya. Kan kadang-kadang gini, saking kita deg-degannya, terus jadi yang udah dipelajarin teh lupa gitu. Ya Jadi, itu yang bahaya juga tuh, bisa buyar kan, dar gitu. buyar, lupa tuh. Semua begitu buyar kan ya hilang semua hafalannya kan jadi. Iya benar, bubar kan gitu ya. Serem juga ya kalau bubar pas di atas kan. Pernah selama jadi pilot, nerbangin pesawat, ada nggak peristiwa yang bikin gimana tegang gitu? Kejadian-kejadian. Ada sih, pernah ada sih. Jadi lagi nerbangin, waktu itu lagi dari Semarang ke Surabaya. Masih landing, kita baru dioper kontak ke Surabaya, keluar asap tuh di dalam kokpit gitu. Masya Allah. Iya. Kan itu emang ada prosedurnya kan sendiri. Udah jalanin semua prosedurnya, habis itu kita langsung putar balik lagi ke Semarang lagi, kan masih dekat juga kan. Langsung request priority, kita dapat prioritas landing, udah landing. Alhamdulillah. Segitu aja gitu, nggak berlanjut. Karena kadang kan saya mikirnya panjang gitu ya. Ini kalau misalnya ada smoke, ada asap kan berarti ada apinya kan ya. Takutnya apinya itu di dalam kelistrikan gitu kan, kita nggak lihat. Tapi alhamdulillah dia berhenti sampai situ aja sih. Cuma udah cukup bikin deg-degan. Iya, kok tiba-tiba ada asap ya? Iya. Jangankan di pesawat, di dapur aja kita kaget. Iya benar. Apalagi suruh di pesawat, larinya mau kemana gitu kan? Iya, ya, alhamdulillah selamat ya. Pernah nggak ngalamin udara kosong gitu yang tiba-tiba blok gitu? Itu kayak turbulensi ya, turbulensi sama pasti. Tapi turbulensi yang sampai turunnya jauh gitu. Sampai turun kayak kesedot gitu jauh enggak sih? Iya, saya justru pernah ngalamin. Kayaknya jantung pindah ke leher, langsung kakinya gemeter. Pas sudah mendarat nggak bisa berdiri, kakinya gemeter. Pernah jadi inget ya. Jadi penerbangan di Palu tuh, boleh dia. Palu. Palu begitu kita take off kan Palu satu jalan gitu ya masuk keluarnya. Gitu. Ada ketinggian berapa sampai berapa? Kalau nggak salah 4.000 sampai 6.000. Itu turbulensinya parah sampai penumpang pada jeritan di belakang. Iya emang. Kita kan deg-degan soalnya kan. Penumpang jeritan. Begitu balik juga sama, di ketinggian segitu ada kayak mountain wave sejenis itu. Itu parah di situ. Soalnya kan situ ada bukit ya. Terus di sininya kan pantai ya. Kalau di Palu kan gitu ya. Iya, emang agak ini sih. Ya itu bikin deg-degan juga sih. Jadi sebenarnya yang banyak zikir kalau pas lagi terbang itu bukan cuma pilot ya, penumpang juga tetap harus banyak zikir. Ada zikir sama penumpang kan pasti itu. Itu semua langsung soalnya. Wah, pada deg-degan jantung rasanya pindah ke sini. Allah gitu. Iya sih, memang berarti kan emang udah tahu ya bahwa kerjaan jadi pilot tuh berbahaya. Kok masih milih juga sih? Ya, karena rasa penasaran sih Bu Ledia.
Penasaran Kalau bisa udah nggak sih? jadi pilot udah nggak penasaran lagi dong. Masih tetap penasaran sih, kan harus apa ya, penasaran biar kita mau belajar gitu ya. Kalau udah nggak penasaran lagi, malas-malasan jadinya kita kan. Penasaran, bisa nggak nih kira-kira, misalnya kayak terbang dari sini ke sini lebih rapi lagi atau ada perubahan lagi. Kan setiap penerbangan boleh dia itu nggak ada landing satupun yang sama gitu ya. Itu semua pasti beda rasanya. Jadi nggak ada bosannya lah ibaratnya. Kurang lebih seperti itu lah. Karena anginnya nggak bisa disetel sama ya. Betul. Kalau Cuma pakai nggak semua. game kan bisa. Nah, ini nggak Iya. bisa ya. Setiap landing itu pasti beda rasanya. Tiap landing pasti beda. Nah itu dia. Benar sih, emang nggak punya pilihan lain kecuali banyak-banyak zikir deh ya kalau kayak gitu. Terus gini, kalau lagi-lagi jangan sampai kesel ya. Pertanyaannya gini soalnya. Kalau supir mobil, dia kan mesti tahu mesinnya mobil. Kalau mogok, kalau apa kan, terus perawatan. Kalau mesin pesawat, pilot harus tahu apa enggak? Harus tahu juga, itu kan ada di ground class pasti kita ada belajar tentang mesin, tentang power plant itu kan. Walaupun nggak sedetail sampai dalam-dalamnya bagian-bagian enggak, cuma kita yang relate sama penerbangan kita aja. Misalnya kayak prosedurnya kalau misalnya engine ini mati di atas gimana kayak gitu. Atau misalnya indikator ini artinya apa, fungsinya buat apa, kita kurang lebih tahu lah. Kulit-kulitnya lah yang berguna untuk penerbangan. Kan yang melakukan perawatan itu kan orang lain. Betul. Percaya nggak kita? Ini kan kalau udah terbang tuh udah benar-benar tanggung jawabnya pilot kan. Ya. Terus percaya tuh sama mekaniknya dia pasti ngerjain bener gitu. Percaya nggak percaya sih. Jadi kalau misalnya menurutnya ada, kalau dihukum kan asas praduga tidak bersalah ya. Sebelum terbukti bersalah dia nggak bersalah gitu kan. Kalau kita asas praduga bersalah. Jadi kita anggap dia kerjanya salah nih. Jadi harus kita cari nih kesalahannya. Oh ternyata nggak ada, baru kita percaya. Kan kita juga ada inspeksi juga kan setiap mau penerbangan kan. Kita lihat kondisinya bagus gitu, sesuai dengan tidak ada abnormality gitu baru. Mana sempat inspeksi, kan baru mendarat, penumpang turun, terus udah manggil lagi penumpang lain. Emang sempat inspeksi? Sempat turun, muter dulu gitu. Oh jadi pas penumpang turun, pilot juga turun, muterin gitu, ngelihat. Oh gitu. Walaupun nggak sempat, ya kita confirm ke engineer, ke teknisinya. Ada aman nggak, misalnya ada perubahan nggak signifikan, misalnya kadang-kadang misalnya ketahuan bannya kempes lah, di flat gitu kan, atau misalnya ada scratch gitu, kita nggak tahu kan. Tapi kalau misalnya kita turun, ya kita lebih yakin lagi, oh ini aman semua gitu. Oh, oke. Kan di tiap bandara, misalnya gini, terbang dari Jakarta ke Palu, dari Palu terbangnya ke Denpasar, itu kan engineer-nya beda-beda tuh. Iya benar, beda-beda. Kalau dia agak-agak ceroboh dikit juga kan, kita nggak tahu tuh yang mana tuh yang nggak teliti. Azas praduga bersalah itu. Tetap itu juga, kita kan ada catatan ini ya, setiap flight itu ada logbooknya kan, dicatat gitu. Misalnya penemuan ada finding masalah apa, bisa dicatat situ, nanti engineer yang tugasnya menjawab ya, misalnya masalahnya apa gitu. Tapi kalau misalnya selama flightnya kita aman, insya Allah sih pas lagi muter itu ya aman juga. Jarang sih kejadian. Biasanya ketahuan di dalam juga, misalnya luarnya nggak aman, di dalamnya ada recordnya gitu, ada catatannya. Oke. Seru ya kayaknya. Ternyata ada catatan, ada ini yang baru nih, azas praduga bersalah. Praduga bersalah tapi bukan suuzon, karena kita harus cermat, harus hati-hati. Terus juga kita perlu tahu bahwa setiap profesi itu perlu pembaharuan kompetensi ya. Tadi kan ada tambahan kursus, ada tambahan jam terbang lagi gitu kan, atau sekolah lagi kalau jadi kapten kan tadi gitu ya. Nah, juga ada segala peristiwa bisa terjadi kalau dalam setiap penerbangan. Makanya harus betul-betul ingat sama Allah ya. Karena apapun bisa terjadi. Sebenarnya nggak cuma penerbangan sih, naik angkot aja begitu kok sama ya. Artinya kemana-mana kita perlu terus ingat Allah. Tujuan kita tujuan kebaikan. Insya Allah dijaga sama Allah ya. Oke Bang Fakih, kita mau masuk ke segmen berikutnya nanti, tapi kita break dulu sebentar. Sobat Ledia, makin seru obrolan sama Bang Fakih. Jangan-jangan kita susah berhenti nih, banyak sekali nanyanya macam-macam ya.
Ya. Dan mudah-mudahan informasinya nanti bisa jadi pelengkap untuk mengambil pertimbangan ingin jadi pilot komersil kah, tempur kah, helikopter kah. Tapi yang pasti kita pada saat ini ingin menanyakan lebih dalam lagi berkaitan dengan hal-hal yang belum kita gali sama Bang Fakih Imtiazi. Kita break dulu. Sobat Ledia, masuk lagi ke segmen berikutnya dari cerita profesi. Kita lagi ngobrol sama Bang Fakih Imtiazi yang jadi pilot penerbangan komersil untuk penumpang dan kargo. Bang Fakih, jam kerja pilot tuh gimana sih? Jam kerja kita itu jadi misalnya dikasih jadwal, emang beda banget ya. Kita nggak dari Senin sampai Jumat gitu atau sampai Sabtu gitu, nggak. Jadi random, bisa kapan aja, bisa apalagi peak season ya kan. Kalau misalnya orang tanggal merah ya kita nggak ada tanggal merah istilahnya kan. Hitam semua tuh tanggalan ya? Iya, justru itu kita harus ekstra di situ kan begitu orang tanggal merah. Jadi untuk flight-nya sendiri itu ada aturannya harian, mingguan, bulanan, itu ada batasan jamnya. Misalnya flight 9 jam satu hari, 30 jam seminggu, 110 jam satu bulan, atau 1050 jam satu tahun. Itu kalau misalnya udah lewat itu ya udah kita ditahan, di hold, nggak bisa terbang lagi, seperti itu. Emang udah aturannya begitu? Udah aturannya begitu. Terus kalau lagi nggak terbang, ngapain dong? Di kantoran? Oke, di rumah, libur jadinya, off. Oh, gitu. jadinya libur. Jadi berapa hari terbang, berapa hari libur gitu ya? Ya, betul. Misalnya 6 hari kalau di Wings, sekarang saya di Wings Air. 6 hari terbang, 2 hari libur, besoknya terbang lagi 5 hari atau 6 hari, terus libur 1 hari atau 2 hari, begitu terus. Yang penasaran tuh gini, kan terbangnya bisa pindah-pindah kota tuh. Ya. Sehari misalnya 7 jam. Ya. Sehari 7 jam, 9 jam lah gitu ya. Itu nginepnya tuh di mana kita mendarat yang udah pas jam yang ke-9 itu? Oh, misalnya, misalnya dari Jakarta ke Denpasar. Nah, dari Denpasar itu kan paling cuma terbang 3 jam tuh. Habis gitu nyambung lagi ke Makassar. 1,5 jam dari Denpasar gitu kan. Udah di jumlah-jumlah tuh yang kan maksimum 9 jam tuh terbang, 8-9 jam. Nah, itu berhentinya pas yang di itu atau tergantung diaturin trayeknya gimana? Trayek lagi emang angkot. Tergantung, kadang landing udah stop kita di situ. Nginep di situ. Ngeron ya, nginep di situ. Atau 6 landing baru kita berhenti. Atau bisa jadi misalnya kayak kalau di Wings bolak-balik gitu, misalnya schedule Kupang, Larantuka Kupang, Alor Kupang, ND Kupang, baliknya ke Kupang lagi gitu. Jadi kita nginepnya di Kupang terus gitu. Oh gitu. Terus kalau pas terakhirnya nih, udah hari yang kelima tuh, berhentinya misalnya di Kupang, bukan di Jakarta. Terus pulang ke Jakarta bagaimana? Oh, kalau itu kita jatuhnya di extra crew, naik klien atau naik batik. Jadi kita jadi penumpang gitu. Oh, jadi penumpang di situ gitu ya. Oke, jadi caranya begitu ya kalau ini sistemnya. Oke. Kadang-kadang suka mikirin ini kok ada yang tukeran gitu kan. Tiba-tiba ini turun, ini naik gitu. Pesawat yang sama. Berarti bisa jadi dong pesawat yang dipegang nggak itu-itu aja ya? Iya, beda-beda. Beda-beda.
pesawatnya baru, ada masalah baru lagi, kita baca buku lagi apa nih problemnya gitu. Catatannya kan beda-beda kan setiap pesawatnya. Tapi jenis pesawatnya sama? Jenisnya sama, ATR semua. Kalau di Wings Air ya di saya. Oh, jadi yang ATR semua gitu ya? Iya, betul. Oke, terus selama jadi pilot nih, ada yang pengen dicapai nggak? Pengen dicapai ya apa ya? Masih ada sih sebenarnya tingkatan yang atasnya lagi, misalnya jadi instruktur. Itu kan jadi ngajar ya. Itu kan harus ada sekolahnya lagi dan belum tentu ada kesempatannya lagi di jam terbangnya juga harus lebih banyak lagi kan. Banyak pengalamannya, instruktur tuh udah lebih tinggi lah. Jadi kan kalau instruktur tuh harus udah pernah nerbangin yang pesawat besar itu atau enggak? Tergantung instruktur apa sih. Kalau misalnya instruktur di flying school, di sekolah terbang, itu nggak mesti. Jadi ada jam di pesawat latih juga bisa. Tapi kalau instruktur di airline, di maskapai, ya dia harus punya jam di situ. Bang Fakih jadi selama ini masih domestik ya penerbangannya ya? Iya, domestik semua. Pengen nggak tuh nerbangin internasional gitu? Oh, pengen lah, Bu. Penasaran lah penerbangan haji kan gimana, bawa jamaah haji umroh gitu kan. Pasti pengen. Iya, Itu benar ya. pencapaiannya di situ kali ya, kalau misalnya penerbangan internasional gitu. Iya. Oke. Berarti kan masih bisa masih banyak hal yang bisa dicapai ya setelah itu ada upgrade-nya ya, kira-kira begitu ya. Betul. Pesawatnya lebih besar lagi kan seperti yang tadi bilang. Terus rutenya lebih panjang lagi gitu. Enggak, itu capek nggak sih tuh nerbangin? Kan saya pernah misalnya terbang dari dari Doha dari Dubai ke Sao Paulo, Brazil, 15 jam terbang. Itu gantian apa enggak sih? Kalau 15 jam itu dan ada ininya, ada gantiannya, ada augmented crew istilahnya. Jadi kita bawa kru nggak cuma satu set, jadi ada yang standby, yang istirahat, nanti gantian di tengah jalan seperti itu. Cuma kalau di Wings Air nggak ada yang kayak gitu. Ya kan nggak ada yang 15 jam terbang kan? Iya. Iya. Jadi itu ya yang kalau yang besar-besar mungkin bisa jadi begitu ya. Yang paling mengesankan selama jadi pilot apa? Paling mengesankan apa ya? Banyak sih Bu Lydia. Karena tiap terbang tuh ada kesannya masing-masing sih. Kamu paling mengesankan apa ya? Nggak usah paling deh. 1 atau 2 hal yang mengesankan gitu. Mengesankan mungkin ya kayak apresiasi penumpang sih. Misalnya habis landing tiba-tiba di tingtong sama pramugari, tingtong Cap, itu ada penumpang mau ke depan mau bilang terima kasih katanya landingnya halus kan, kita seneng ya jadinya. Bagus nih, berkesan jadinya kan. Karena jarang-jarang kayak gitu ada penumpang yang sampai bilang kita mau ke depan mau salaman gitu kan. Kesannya sih jadi positif nih. Ya cuma tingtong juga deg-degan ya kalau ada yang takut ada yang ngomel kayak saya kok mendaratnya. Nggak enak juga ya, wah penumpangnya gimana Mbak gitu. Penumpangnya pada marah-marah kan nggak enak gitu ya. Aduh. Iya benar. Iya maksudnya khawatir juga pas tingtong ternyata ada orang kayak saya gitu protes. Enggak sih, enggak protesnya juga, cuman ngomel sendiri aja. Jadi setiap penerbangan pasti punya hal yang berkesan, itu ya. Selalu ada hal yang menarik, ada hal yang berkesan. Enggak ada kan, tapi penumpang yang melahirkan di penerbangannya Bang Fakih. Belum ada sih, alhamdulillah ya. Jangan sampai. Jangan sampai gitu ya kalau itu. Kalau bisa mah jangan lah. Kalau bisa mah jangan, benar. Kita minta sama Allah ya mudah-mudahan jangan yang susah-susah gitu ya. Iya. Bang Fakih, kalau tadi kan udah diceritain segala macam tuh. Terus kalau ada nih Sobat Ledia yang pengen jadi pilot, ada pesan-pesan khusus nggak? Pesan-pesan khusus apa ya? Paling kalau misalnya untuk apply itu kan kadang-kadang requirement-nya dari sekolahnya itu ada nilai rapor, ya itu diperhatiin lagi lah pasti kan nilai rapor jangan sampai jelek lah ibaratnya kan. Terus mungkin bahasa Inggris ya, karena itu ngaruh banget karena semua manual kan bahasa Inggris, prosedur bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris. Jadi itu benar-benar berguna lah kalau misalnya kita bahasa Inggris bagus. Insya Allah lancar lah untuk
pendidikannya gitu kan. Kalau misalnya kita nilai bagus tapi bahasa Inggrisnya kurang kan terkendala bahasa gitu. Kadang-kadang saya juga ini apa sih di bahasa di bukunya tuh nggak ngerti gitu bahasanya, harus ditranslate dulu, harus dipahamin dulu di satu-satu. Kadang-kadang terkendali bahasa. Jadi kalau Kan bahasa ada Inggris Google. bagus. Iya, kalau misalnya kita udah nggak perlu Google kan lebih bagus lagi kan boleh dia ya. Iya, iya. Iya, pas lagi Belajar. nerbangin terus gini, ini apa nih? Google dulu gitu kan nggak lucu ya? Iya, bener. Kalau begitu sekolahnya harus IPA atau boleh IPS? Beda-beda sih sekolahnya boleh dia. Ada yang harus IPA, ada yang IPA bisa, IPS bisa. Yang penting dia seleksi tesnya masuk gitu, lulus gitu. Waktu Nggak mesti. seleksinya susah nggak? Waktu seleksinya sih ya gampang-gampang susah lah boleh dia ya. Bahkan kayak Syarat-syaratnya itu apa aja selain pelajaran tadi? selain pelajaran ya ntar ada fisik lagi. Oh ya, jangan lupa jaga fisik juga, jangan sampai misalnya matanya terlalu minus gitu kan, atau giginya bolong, ya itu pasti kena tuh. Karena kan ada medical check up kan di awal-awal tuh pasti ada. Terus sama Mata ya, terlalu minus. iya Berarti boleh dong kalau pakai kacamata, tapi nggak boleh. tebal-tebal amat. Ya, jadi emang saya juga kurang tahu angkanya berapa ya. Jadi kalau misalnya dokternya, ini kan ada dokter untuk penerbangan juga ya, dokter mata yang dia yang ngerilis sertifikat gitu. Kalau dia ngebolehin asal pakai kacamata gitu, ya boleh terbang. Kalau dulu kan nggak boleh pakai kacamata, sama sekali nggak boleh tuh. Ya mungkin udah beda kali aturannya ya, boleh dia. Sekarang sih boleh. Sekarang boleh berarti ya. Cuma jangan sampai parah gitu ya, dan harus pakai itu kacamatanya. Terus nggak ada tes fisik, lari atau apa gitu? Kalau misalnya sekolah aku nggak ada, cuma kalau misalnya sekolah dinas, sekolah negeri itu ada sih. Ada, harus latihan fisik gitu. Latihan fisik itu pasti ada. Kalau sekolah negeri itu dia ditempatin juga kayak sekolahnya Bang Fakih. Ada yang ditempatin, ada juga yang enggak. Jadi dia nyari sendiri, setelah lulus dia nyari sendiri. Ada juga yang udah kerjasama, misalnya di angkatan ini begitu lulus nanti kerjasama sama maskapai apa gitu. Ada yang pakai begitu, ada yang juga yang enggak. Perangkatan gitu kadang-kadang bisa, Ya, kadang-kadang enggak. Gitu. kadang-kadang enggak. Oke, berarti kalau yang mau sekolah pilot dia rapotnya mesti bagus, rapot SMA-nya. Betul. Terus dia juga harus jaga fisiknya. Betul. Nggak boleh ada penyakit-penyakit lain kayaknya. Nggak boleh Kalau buta misalnya warna sih. asma gitu boleh. Asma kurang tahu, kayaknya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa Boleh ya. juga. Ya. Itu tergantung asesmen dokter dari penerbangannya juga sih. Oke. Pokoknya intinya sehat aja lah ya. Ya, sehat jasmani lah, rohani Jasmani juga. rohani juga ya. Kalau nggak sehat rohani, waktu bahaya, serem penumpangnya juga. Terus juga apa tadi tuh bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya harus lulus kursus atau lulus TOEFL gitu nggak sih? Oh iya, ada sih, ada persyaratan biasanya. Ada TOEFL atau pre-TOEFL berapa minimal gitu kan. Tapi kan masih bisa dipelajarin ya, nggak harus yang cas udah lancar gitu bahasa Inggrisnya. Enggak, masih standar lah ya. Sebenarnya masih terkejar lah kalau dengan pelajaran bahasa Inggris di SMA masih kekejar. Kekejar lah. Oke. Berarti memang udah harus disiapin jauh-jauh hari, jangan ngedadak gitu ya kalau mau jadi pilot. Oke. Baiklah. Bang Fakih, ini kita punya waktu yang terbatas. Terima kasih banyak tadi infonya. Ada pesan motivasi nggak buat yang mau mau ngambil profesi jadi pilot? Apa ya motivasinya ya? Jangan ragu lah untuk apply gitu. Terus saya juga awalnya sempat diragukan sama misalnya pas saya nge-apply di kantornya gitu, pilot kayak gitu ya. Udah kalau misalnya kita ragu kan ditarik lagi nggak jadi gitu ya. Udahlah, bodo amat gitu apa kata orang misalnya kan. Yang penting kita udah berusaha gitu, usaha terus harus apa ya? Terus penasaran sih, biar ada rasa penasaran yang ngebawa kita kan kemana-mana. Kalau misalnya kita udah nggak penasaran ya nggak mau berkembang jadinya gitu kan.
apa lagi pesan-pesannya untuk mau jadi pilot? Ya jangan takut lah, harus seru kok itu, worth it lah. Pengalaman yang tidak bisa digambarkan lah, banyak pengalaman pasti. Iya. Jadi luar biasa, banyak pengalamannya, terus harus dijaga motivasinya, ada rasa penasarannya, curiosity-nya di tempat sini ada apa, pesawat ini kayak gimana, nanti kita akan menghadapi apa, itu yang perlu dijaga ya. Dan pede aja gitu kan, kalau emang pengen jadi pilot ya udah usahain di situ gitu kan. Mulai dari sekarang disiapin, habis itu apply, daftar. Kalau biasalah, kalau itu kan tes mental ya, yang kayak kamu mau daftar gitu ya. Ya kan udah jiper duluan, udah ngeper, nggak mau maju, ya habis lah riwayat, susah mau dapat itu sih di profesi apa juga bakal begitu ya. Betul. Jadi memang tetap harus memotivasi diri sendiri untuk terus tampil. Oke deh, Bang Fakih, terima kasih banyak. Maaf ya udah ngambil waktu liburnya dan waktu ngobrolnya sama anaknya. Ini ada mama. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kalau ada hal-hal lain yang menarik juga kita bisa tanya lebih dalam lagi ya, Bang Fakih ya, berkaitan dengan ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus, sehat, bahagia, dan karirnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bang Fakih Imtiazi dan Sobat Ledia. Alhamdulillah hari ini kita dapat banyak pengetahuan. Saya juga meskipun sering naik-naik pesawat nggak pernah ngobrol sama pilot baru nih, sekarang ngobrol sama pilot. Alhamdulillah dengan berbagai keseruan-keseruannya. Jadi kalau yang mau jadi pilot, mulai siapin dari sekarang, nilainya yang bagus, kemudian kesehatannya juga dijaga, gigi-gigi bolong udah deh diberesin dulu dari sekarang gitu ya. Artinya cita-cita yang tinggi itu jangan gagal cuma gara-gara gigi bolong gitu istilahnya ya. Jadi benar-benar harus disiapin dari semuanya. Nah, kalau perlu nabung dari sekarang gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mencapai cita-citanya. Sekali lagi kita bersyukur ketemu sama Bang Fakih. Terima kasih Bang Fakih, terima kasih Sobat Ledia untuk terus bersama-sama di Cerita Profesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.